Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zigot hasil dari fertilisasi atau yang disebut pembuahan ini akan selalu memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, mengapa demikian? Karena ada proses pembelahan sel secara meiosis. Nah, pada video ini akan membahas tentang pembelahan sel secara meiosis. Baik, adapun maksud dari pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel itu memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, jumlah kromosom sel induk yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau yang disebut haploid. Nah, proses pembelahan sel ini terjadi pada sel-sel kelamin atau sel gamet dari organisme yang bereproduksi dengan cara generatif atau seksual, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Nah, tujuan pembelahan meiosis ini adalah untuk membentuk sel gamet atau sel kelamin, baik itu jantan maupun betina. Oke. Ini adalah gambaran dari proses pembelahan meiosis. Itu ya. Jadi ada meiosis 1, ada meiosis 2. Untuk meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Sedangkan untuk meiosis 2 ya, jadi dari meiosis 1 dilanjut meiosis 2 yang punya fase profase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan diakhiri dengan sitokinesis. Oke. Nah, ini ya, mengulas dari gambar tadi. Oke. Perhatikan untuk fase interfase. Kita mulai masuk pembelahan meiosis. Untuk awalnya interfase ini dikatakan istirahat. Ini sebenarnya di dalam inti sel itu tidak istirahat, terjadi aktivitas kromatin menjadi menebal atau mengalami duplikasi, kemudian terjadi duplikasi kromosom dan replikasi DNA, terjadi pindah silang yang akhirnya menghasilkan kromosom varian, kromosom yang membawa sifat dari dua orang tuanya, itu ya. Nah, setelah itu kalau interfase udah siap, baru masuk ke profase 1. Perhatikan gambar. Di profase 1 itu sudah terbentuk sentriol, menghasilkan benang-benang spindle. Nah, itu ya, warna kuning. Kemudian terbentuk kromosom homolog yang mengganda dan sudah terjadi crossing over. Itu. Nah, membran inti sudah mulai rusak. Nah, perhatikan. Ya, itu. Oke, lanjut metafase 1. Nah, pada metafase 1 ya, itu kromosom homolog yang sudah mengganda berada di daerah ekuator. Perhatikan, di bidang pembelahan. Itu ya. Oke. Itu putih menandakan adanya daerah ekuator, yaitu bidang pembelahan. Lanjut anafase 1. Kromosom homolog yang mengganda memisah. Perhatikan. Nah, 4 kromatid menjadi 2 kromatid. Nah, yang awalnya bersifat diploid menjadi haploid. Begitu ya, anafase 1. Lanjut telofase 1. Gelondong mulai menghilang. Itu terbentuk membran inti, sudah mulai mau membran inti. Perhatikan. Nah, tampak kromosom dengan 2 kromatid. Nah, masing-masing punya sifat haploid. Nah, ini nanti dilanjut sitokinesis. Apa sitokinesis? Pembelahan plasma sel. Perhatikan. Nah,
akhirnya menjadi 2 sel anakan yang bersifat haploid. Oke. Nah, ini hasil pembelahan meiosis 1, 2 sel anakan bersifat haploid. Gambarnya warna beda tidak apa-apa ya, untuk membantu pemahaman hasil pembelahan meiosis 1. Lanjut meiosis 2 yaitu profase 2. Perhatikan, awalnya prometafase kemudian profase. Apa yang terjadi? Tadi menghasilkan 2 sel anakan ya. Nah, menghasilkan 2 sel anakan yang haploid. Ini merupakan hasil dari meiosis 1 atau disebut prometafase. Prometafase. Ini awak mau masuk metafase ini. Maaf ya, jadi ini menghasilkan 2 sel anakan haploid yang merupakan hasil dari meiosis 1, kemudian berlanjut mengalami prometafase 2. Setelah itu dari profase 2 kemudian prometafase 2. Maaf ya. Kemudian menghasilkan apa? 2 sel anakan haploid, membran inti mulai rusak. Itu sudah rusak ya. Kemudian terbentuk benang spindle warna kuning. Persiapan kromatid untuk menuju ke daerah ekuator. Nah, ini adalah profase 2, tapi ini dijelaskan profase 2 dan prometafase 2. Oke, lanjut metafase 2. Nah, ini metafase 2. Dari metafase 2 masuk ke metafase 2. Kromosom dengan 2 kromatid sesaudara. Ngerti ya apa itu sesaudara? Dijelaskan pada materi kromosom tetrad. Ya, silahkan kalau pengen mengulang lagi bisa diklik di video ini tentang kromosom kromatid, itu nanti dijelaskan di situ ada yang namanya kromatid saudara, kromatid non sesaudara. Oke, saya ulang. Pada fase metafase 2, kromosom dengan 2 kromatid sesaudara yang masing-masing bersifat haploid sudah berada di bidang ekuator. Oke, di bagian tengah. Oke, itu ya. Terlihat dengan jelas ekuator. Oke, bagian tengah atau bidang pembelahan. Nah, lanjut. Anafase 2. Kromatid sesaudara tadi terpisah. Nah, perhatikan, bergerak menuju kutub yang berlawanan. Oke, perhatikan loh. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran telofase 2. Oke. Nah, dilanjut dengan sitokinesis atau gambar ini. Membran inti, saya jelaskan membran inti membentuk kembali. Perhatikan, tampak ada kromatid, terus mulai sitokinesis. Itu telofase 2 atau ini yang sesuai dengan gambarnya ini. Kalau ini dijelaskan ulang mulai dari anafase 2. Perhatikan dari awal anafase 2 ini ya. Kemudian dilanjut telofase 2, akhirnya sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Adalah merupakan bagian dari proses pembelahan sel ya, baik itu meiosis maupun mitosis ada sitokinesis. Nah, untuk meiosis, sitoplasma dari satu eukariotik itu masing-masing membelah menjadi 2 sel anakan. Nah, akhirnya menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Sitokinesis mulai itu ya. Oke. Nah, ini gambaran dari hasil meiosis 2. Nah, menghasilkan 4 sel anakan ya, yang bersifat haploid. Saya beri gambar, saya beri keterangan, berarti masing-masing bersifat N kromosom atau haploid. Nah, kalau N itu apa? Misalkan jumlah sel induk manusia ya, itu kan 2N.
2N 46 kromosom. Nah, kalau 2N berarti 23 kromosom. Berarti N-nya di sini adalah 23 kromosom. Nah, kenapa kok digambar 2? Kalau digambar semua kan nanti tempatnya penuh. Nah, ini digambar perwakilan aja, apa namanya, untuk mempermudah pemahaman. Nah, menghasilkan 4 sel anakan yang haploid ya. Nah, nanti kromatid ini kembali berubah menjadi kromatin lagi. Nah, meiosis sudah dikatakan di awal tadi adalah pembelahannya di sel-sel gamet atau sel kelamin, baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Nah, ini adalah gambaran contoh meiosis ya, sel pembelahan pada sel kelamin. Perhatikan, yaitu terjadi pada spermatogonium, induk sperma. Kalau oogonium, induk dari sel telur. Perhatikan, akhirnya menghasilkan dari satu spermatogonium menghasilkan 4 sel anakan, yaitu 4 sperma yang sudah jadi namanya sperma. Tapi kalau ovum 4, tapi yang aktif tumbuh hanya 1. Hasil akhirnya ovum, sel telur. Oke, mudah-mudahan video ini membantu anak-anakku, khususnya kelas 9 SMP ya, membantu untuk termotivasi lebih mendalam lagi belajar IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.